Melihat Dewa Cukong hanya melewatinya saja, semuanya terkejut dan para dewi di sana beranggapan kalau cintanya bertepuk sebelah tangan karena Xiang Yun memang dewi kecil. Namun saat Xiang Yun mengeluarkan air mata, Cukong menghilangkannya dengan energinya. Si Uming akhirnya juga kembali dan para dewi langsung memberi salam. Si Uming bertanya di mana Cukong dan Dewi Pengubah Nasib memberitahu kalau sudah pergi dan Si Uming menyuruh mereka semua bubar. Si Uming memanggil Xiang Yun dan saat mendekatinya, Xiang Yun mundur karena sedikit ketakutan dan membuat Si Uming bertanya apa membencinya. Li Si Uming mengaku setelah kembali menjadi dewa mengaku menyesal memikirkan hal-hal dunia fana. Dirinya mewakili Li Si Uming di dunia fana memohon maaf kepada Xiang Yun karena masalah dunia fana bukan keinginannya. Xiang Yun mengerti karena semua kisah ditulis pelindung Li dan menurut Xiang Yun alur ini sedikit keterlaluan dan Si Uming juga berpikir begitu karena membuat mereka jadi canggung, dan jika bertemu dengannya akan menegurnya, kemudian Si Uming langsung mengajak pergi. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Cukong menegurnya dengan bilang kalau Si Uming hebat karena punya banyak teman dari semua kalangan. Xiang Yun takut dan membuatnya mundur. Melihat itu Si Uming menyindir Cukong karena membuat takut orang lain. Si Uming memberitahu Cukong kalau mereka rekan alam langit dan bersama-sama melewati cobaan, jadi apa salahnya jadi teman. Cukong mengingatkan Si Uming karena masih berutang penjelasan padanya tentang temannya ini dan langsung meninggalkannya. Si Uming tidak menyangka air sungai pelupahan ternyata sangat efektif, ingatan alam dewa tidak tertinggal sedikit pun, hal yang begitu kejam dan jahat bagaimana bisa melakukan itu pada Cukong. Namun Cukong merasa tidak memahami Si Uming. Si Uming beranggapan walaupun sudah menyinggungnya tapi berhasil melewati cobaan cinta. Mendengar itu Cukong beranggapan harus berterima kasih padanya. Si Uming beranggapan turun ke dunia fana untuk membantu teman malah salah paham dengannya dan berpikir Cukong benar-benar jatuh cinta pada dewi kecil itu. Si Uming berdiri mewakili pangeran ketiga di dunia fana meminta maaf pada Cukong. Melihat itu Cukong langsung memegang dahinya dan Si Uming berpamitan pergi. Kakek penjodoh melihat Xiang Yun melamun dan menurutnya beberapa hari ini terlihat kurus dan sakit jadi ingin memanggilkan tabib untuknya. Namun Xiang Yun beranggapan kalau tabib sudah memeriksanya dan dirinya tidak apa-apa. Kakek penjodoh tahu beberapa hari yang lalu Xiang Yun selalu pergi ke Departemen Pengubah Takdir dan selalu memikirkan Lu Changkong. Namun sekarang roh Dewa Cukong sudah kembali menjadi dewa, jadi bertanya kelak punya rencana apa dan Xiang Yun merasa kalau dia sudah menghilang. Kakek penjodoh memberitahu jika benar-benar menyukai Lu Changkong, kenapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan jodoh yang lalu. Menurut Xiang Yun ada jarak sejauh sebuah galaksi antara Dewa Cukong dengan Lu Changkong, kemudian Xiang Yun mengaku ingin sendirian. Cukong memanggil pelindung Li dan mengingatkan pernah berjanji apa ke dirinya sebelum turun ke dunia fana. Pelindung Li mengatakan dijamin dewa puas dan membuat Cukong menaruh gelasnya dengan keras. Cukong merasa pelindung Li sudah mengaturnya dengan baik. Menurut pelindung Li, cobaan cintanya meskipun pasang surut tapi hasil akhirnya sangat bagus. Karena cinta Dewa Cukong dan Dewi Xiang Yun di dunia fana sungguh sangat menyentuh. Cukong yang mendengarnya sedikit kesal. Pelindung Li memberitahu Cukong saat dewa melewati cobaan ini selalu seperti ini. Makin dalam cintanya, makin banyak jiwa yang pulih. Namun Cukong menyindirnya karena membiarkan dirinya mengikutinya kemana-mana dan membuat Si Uming membunuhnya dengan kejam. Apa itu juga niat baik pelindung Li? Mendengar itu pelindung Li mengaku tidak ada hubungannya dengannya karena memang menulis buku takdir. Tapi yang ditulis adalah garis besar cerita dan memberitahu Cukong kalau berdasarkan pengalaman Dewa Pengubah Takdir yang mengalami cobaan sebelumnya, karakter dewa setelah turun ke dunia fana biasanya mencerminkan sifat dewa yang paling mendasar dan mengenai apa yang dilakukan dewa di dunia ini, itu semua berkembang berdasarkan sifat masing-masing dewa dan tidak ada hubungannya dengan buku takdirnya. Mendengar itu Cukong tersenyum. Kemudian Cukong mendengar kalau pelindung Li menguasai ilmu unik bahari, jadi penasaran ingin melihatnya. Menurut pelindung Li itu hanya kemampuan kecil dan tidak berani memperlihatkan kepadanya. Cukong bertanya tidak berani atau tidak bisa, pelindung Li bilang tidak berani. Cukong beranggapan kalau pelindung Li sudah asal bicara dengannya,
jadi kenapa tidak berani? Kemudian Cukong mengujinya dengan memutar pergelangan tangannya. Kalau memang menguasai teknik bahari, maka aura spiritual di antara pergelangan tangannya pasti saling terhubung. Bagaimana bisa menulis literatur yang berlebihan dan membuat pelindung Li meminta maaf pada Cukong? Kemudian pelindung Li beralasan banyak urusan dan berpamitan ke Cukong. Cukong langsung mengingat kata-kata pelindung Li dan Xiang Yun juga mengeluarkan benda pemberian Lu Changkong di dunia fana dan berpikir hanya ini yang bisa ditinggalkan. Sementara itu Cukong bingung dan bertanya-tanya apa benar Xiang Yun menyukai Lu Changkong, apakah perasaannya benar-benar tulus atau hanya karena cobaan cinta. Xiu Ming mengingat saat Hao Xuan memberitahu kalau Chang Hai kerasukan dan membunuh seluruh klan Dixiu dan Cukong turun tangan untuk mengorbankan setengah jiwanya untuk memasukkan Chang Hai ke alam hampa dan melenyapkannya. Kini dendam Dixiu terbalaskan dan semua makhluk di 6 alam akhirnya bebas. Saat Hao Xuan bilang turut berduka cita, Xiu Ming memberitahu hanya benci karena tidak membunuh musuh sendiri. Xiu Ming beranggapan telah mencarinya 30.000 tahun dan akhirnya sudah menemukannya. Jadi kali ini tidak akan membiarkan tragedi terulang lagi dan akan melindunginya dengan baik. Xiu Ming mengaku akan menempa panah penghancur jiwa untuk membalaskan dendam ketidakadilannya. Sementara itu di paviliun perjodohan, Xiang Yun duduk sendirian dan pelindung Li langsung mengagetkannya dan beranggapan dirinya hanya murung karena Cukong sudah kembali. Seharusnya dirinya senang. Xiang Yun menganggap apa pelindung Li merasa melakukan hal baik dengan menyindir siapa yang menulis dirinya seperti itu. Melihat itu pelindung Li merasa Xiang Yun seperti dewa karena tidak mengerti niat baiknya dan menyuruh memikirkannya. Dua dewa besar, Cukong dan Xiu Ming bersaing dan berseteru habis-habisan demi dirinya. Putri Laut Timur itu bukanlah lawan Xiang Yun. Mendengar itu Xiang Yun beranggapan situasinya saat ini berkat dirinya dan harus membalas budinya karena tidak bisa ditunda lagi dan langsung menjewer kupingnya. Tiba-tiba Jia Yun ingin memberitahu Xiang Yun sesuatu namun Jia Yun melihat mereka bertengkar. Jia Yun berteriak gawat karena Putri Yingxi membawa prajurit udang dan jenderal kepiting mencarinya lagi. Mendengar itu Xiang Yun panik karena baru saja membicarakannya dan Jia Yun menyuruhnya kabur. Di saat Xiang Yun mau kabur, dia meminta maaf ke pelindung Li karena memukulnya dan mengaku hanya terlalu impulsif. Pelindung Li menyuruhnya tenang karena sudah mengerti. Putri Yingxi bersama antek-anteknya memaksa masuk dan saat ingin bertanya Xiang Yun, pelindung Li malah memberitahunya dengan menunjuk arahnya dan membuat Jia Yun terkejut. Yingxi pun langsung mengejarnya. Jia Yun kesal dan pelindung Li memberitahu kalau Xiang Yun sahabat terbaiknya, jadi tidak mungkin tega melihat nyawanya dalam bahaya dan langsung berpamitan dengan Jia Yun. Xiang Yun langsung ditemukan oleh Yingxi dan membuat Xiang Yun menyiapkan beribu alasan untuk menjawab pertanyaannya. Yingxi bertanya apa janjinya sebelum turun ke dunia fana, karena dari awal sampai akhir seperti mengatur posisi penonton di panggung untuknya karena di sebelah kiri Dewa Cukong dan sebelah kanan Dewa Xiu Ming. Xiang Yun beralasan rencana dewa memang ada sedikit kesalahan. Xiang Yun bersumpah kali ini tidak ada kesalahan dengan menggunakan kepala teman baiknya, pelindung Li sebagai jaminan dan pasti menjodohkannya dengan Dewa Cukong. Tapi Yingxi bilang itu tidak perlu karena cinta harus dialami baru mengerti. Karena seberapa gagahnya Dewa Cukong, tidak sebaik Xihui yang penuh pengertian, Yingxi menganggap Xiang Yun melakukan hal baik dan pada hakikat batu Nuwa itu memang miliknya dan ingin mengambilnya kembali. Xiang Yun terkejut Xihui adalah batu Nuwa itu. Yingxi memberitahu di dunia ini ada berapa batu Nuwa berwarna ungu. Mendengar itu Xiang Yun memberi selamat ke Yingxi karena kesalahan ini tidak sengaja menjalin hubungan dengan baik. Namun Xiang Yun berpikir Yingxi telah menjalin jodoh dengan batu Nuwa ini lalu batu itu kembali ke tangannya. Dan sebenarnya dirinya untung atau rugi karena merasa yang dikandung berceceran, yang dikejar tidak dapat. Mendengar itu Yingxi bertanya siapa yang dikandung dan menyuruhnya mengatakan dengan jelas. Xiang Yun mengaku hanya memakai perumpamaan dan Xihui masih miliknya. Yingxi mengancamnya jika berani menginginkan Xihui maka dirinya tidak akan mengampuninya. Tiba-tiba Cukong datang dengan bertanya siapa yang tidak akan diampuni. Yingxi terkejut Cukong ada di sini dan Cukong beralasan hanya kebetulan lewat dan tidak tahan melihat Yingxi bertindak sewenang-wenang. Yingxi beranggapan kalau Cukong berjalan sangat panjang karena jarak istana Xiaoyun ke paviliun perjodohan. Cukong mengingatkan kalau orang dari paviliun perjodohan tidak berhak diberi pelajaran karena Yingxi mengatasnamakan Dewa Air Laut Timur.
Yingxi merasa Cukong sekarang sudah membelanya, dan menyindirnya di dunia fana juga begitu membelanya. Sekembali ke alam langit masih saja begitu dan Yingxi berpikir kalau Cukong juga jatuh cinta dan membuat Cukong melihat Xiangyun. Yingxi berpikir dewa perang yang tidak pernah menyentuh cinta selama 30.000 tahun ini juga sudah mengerti dengan bersahutan dan saling menggoda di sini. Yingxi langsung mengajak pengawalnya pergi dari sana karena tidak ingin melihat sandiwara mereka. Xiangyun bertanya apa datang ke sini untuk membantunya. Cukong memberitahu kalau dirinya pasangan melewati cobaan yang dipilihnya, jadi tidak boleh mati di tangan orang lain. Mendengar itu Xiangyun pergi. Cukong bertemu Hao Xuan dan memberitahunya setelah melewati cobaan ini jiwanya sudah jauh membaik. Jika melewati satu atau dua lagi seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Mendengar itu Hao Xuan beranggapan semuanya dilewati dengan lancar dan dirinya mengaku tenang. Hao Xuan mendengar kalau Cukong tidak terlalu puas dengan dewi kecil itu tapi Cukong langsung membantahnya karena dia lumayan baik. Hao Xuan tersenyum baru pertama kali mendengar dewa perang memuji orang lain. Mendengar itu Cukong beranggapan Hao Xuan sedang bercanda dan langsung pergi. Pelindung Sun memberitahu satu hal ke Hao Xuan kalau dewi kecil itu yang turun ke dunia fana melewati cobaan, cedera pada jiwanya dan sepertinya makin parah. Jika dilanjutkan jiwanya binasa dan dia akan mati. Mendengar itu Hao Xuan menyuruhnya untuk memanggil dewi kecil dari paviliun perjodohan untuk menemuinya. Xiu Ming diberitahu kalau Dewi Xiangyun dipanggil Hao Xuan untuk datang ke istana. Saat Xiangyun sudah di istana, Hao Xuan bertanya apa dirinya dewi kecil yang membantu Cukong melewati cobaan dan menyuruh mengangkat kepalanya. Hao Xuan ingin tahu dari mana asalnya dan Xiangyun memberitahu kalau dirinya sebuah awan keberuntungan yang bebas dan ditemukan kakek penjodoh 3000 tahun yang lalu. Hao Xuan langsung melihatnya dengan menerawangnya. Hao Xuan menyuruhnya jangan gugup, karena Cukong merupakan dewa perang alam langit dan juga adiknya. Tentu harus melihat dewi kecil yang melewati 2 kali cobaan cinta bersamanya seperti apa, dan setelah bertemu hari ini, menurutnya Xiangyun memang berbeda. Xiangyun mengaku dirinya dewi kecil biasa di antara para dewi kecil. Hao Xuan mengaku kalau alam dewa begitu luas dan bisa-bisanya selama 3000 tahun ini belum bertemu dengannya dan Hao Xuan mengaku kalau dirinya membuatnya teringat teman lama. Karena Xiangyun bekerja sangat rajin di paviliun perjodohan dan membantu Dewa Cukong melewati cobaan, jadi Hao Xuan akan memberinya penghargaan dengan menaikkan jabatannya 2 tingkat dengan gelar menjadi Dewi Asisten Penjodoh. Jadi tetap bekerja di paviliun perjodohan dan membantu kakek penjodoh mengurus semua urusan paviliun perjodohan dengan gaji per bulan sesuai UMR kota. Hao Xuan menyuruh jangan mengecewakan harapannya terhadapnya, dan Xiangyun menganggap dewa memberi tanggung jawab yang besar jadi tidak akan mengecewakannya dan Hao Xuan menyuruhnya pergi. Xiangyun bertemu Xiu Ming dan langsung bertanya karena tahu kalau Xiangyun baru pertama bertemu Hao Xuan. Xiangyun mengaku rohnya hampir melayang karena ketakutan. Xiu Ming bertanya ada urusan apa dewa mencarinya dan Xiangyun memberitahu kalau dewa memberinya penghargaan dengan menunjukkan ke Xiu Ming. Karena selain kakek penjodoh, dirinya yang kedua. Melihat itu Xiu Ming memberi selamat kepada asisten Dewi Penjodoh. Menurut Xiangyun kelak dirinya adalah rekan kerja alam langit, jadi harus berusaha bersama demi alam langit. Xiu Ming beranggapan kalau ini harus dirayakan dengan mengajaknya ke paviliun penglainya karena ada arak nektar ribuan tahun. Namun menurut Xiangyun dirinya baru naik jabatan dan demi kesenangannya sendiri lalu mengabaikan para kekasih di dunia, jadi menolaknya dan akan minum arak lain kali saja. Mendengar itu Xiu Ming memberitahu kalau paviliun perjodohan perlu bantuan. Untuk mengatakan ke dirinya dan Xiangyun berterima kasih, karena hari sudah larut Xiangyun harus melapor ke kakek penjodoh dan berpamitan ke Xiu Ming. Xiu Ming langsung mengeluarkan giok dan teringat wanita yang mirip Xiangyun dan sudah 30.000 tahun menunggunya. Saat itu dia memberikan giok Tianxiong dan menyuruh membawanya, namun Xiu Ming menolaknya karena alat sihir itu berharga, tapi dia menyuruh mengambilnya karena bisa menguatkan tubuh dan merawat jiwa dan menyuruh menaruh di tempatnya. Xiu Ming berpikir kalau kali ini harus melindunginya dengan baik dan ternyata yang ditunggu Xiu Ming adalah Chang Hai yang sudah dibunuh Dewa Cukong. Di paviliun perjodohan, Xiangyun berterima kasih ke kakek penjodoh dan budi baiknya akan diingat dalam hati.
kakek penjodoh menyuruhnya berdiri dan mengaku senang sampai menangis karena Xiang Yun sudah berkembang. Tiba-tiba Jia Yun memberitahu Xiang Yun kalau Cukong memanggilnya ke sana. Mendengar itu Xiang Yun mengeluh ke kakek penjodoh kalau tidak ingin pergi. Menurut kakek penjodoh Xiang Yun sudah dewasa jadi sudah waktunya menghadapi sendiri dengan melepas jarinya satu persatu. Xiang Yun memberi hormat ke Cukong dan Cukong tahu kalau Dewa Hao Xuan menaikkan jabatannya. Apa pernah memikirkan alasannya? Xiang Yun merasa kalau dirinya melakukannya dengan baik. Cukong bertanya lagi kalau tahu harus berterima kasih ke siapa dan Xiang Yun menjawab berterima kasih ke paviliun perjodohan, ke kakek penjodoh yang telah mengubah wujudnya dan terakhir ke dirinya sendiri. Mendengar jawaban Xiang Yun seperti itu membuat Cukong kecewa. Karena Xiang Yun tidak peka karena jawabannya kemana-mana, Cukong ingin memberikan penghargaan kepadanya. Xiang Yun antusias dan ingin tahu dan Cukong menjentikkan jarinya. Chao Xing Jing. Xiang Yun disuruh untuk menyalin sutra hati karena bisa membantunya menenangkan hati, berharap dirinya tidak sombong dan terburu nafsu dan langsung meninggalkannya. Xiang Yun sedikit kesal dan ingin menggunakan trik, namun Cukong mengaku sudah mengetahui trik kecilnya. Xiang Yun ingin Cukong memberinya kelonggaran beberapa hari karena masih ada urusan di paviliun perjodohan, namun Cukong tidak menghiraukannya. Xiang Yun membandingkannya dengan Hao Xuan yang bijaksana karena saudara sekandungnya tapi kenapa berbeda dan membuat Cukong yang mendengarnya menambah 100 kali lagi dan Xiang Yun terpaksa menyalinnya. Xiang Yun menyalinnya hingga semalaman dan akhirnya selesai dan menurutnya lebih bersemangat setelah menyalinnya. Dan saat Cukong datang dia memperlihatkannya dan memberitahu kalau tidak bermalas-malasan. Kemudian Xiang Yun ingin berpamitan namun Cukong melarangnya. Cukong ingat saat di dunia fana. Membahas itu Xiang Yun mengira kalau Cukong ingin minta pertanggungjawaban darinya. Cukong ingat saat di dunia fana berkali-kali mengatakan jangan menaruh dendam dan jangan minta pertanggungjawaban padanya dan Cukong menebak kalau Xiang Yun turun ke dunia fana dengan membawa ingatan alam dewa. Xiang Yun langsung panik karena Cukong mengetahuinya dan mengingatkan kalau sudah sepakat tidak menyimpan dendam dan pernah berjanji tidak akan minta pertanggungjawaban darinya. Cukong memberitahu kalau dirinya bukan Lu Changkong tapi Xiang Yun memberitahu kalau menghadang panah demi dirinya. Xiang Yun membela diri kalau semua yang dilakukan di dunia fana untuk membantu dewa melewati cobaan cinta dan meminta maaf jika ada hal yang menyinggungnya dan cepat-cepat berpamitan ke Cukong. Sementara itu di Gunung Moluo, Jin Lian berpikir apa Luo akan turun lagi ke dunia fana untuk mencarinya dan mengira sudah benar-benar jatuh cinta. Jin Lian memanggilnya dan membuat Yingxi pusing dan tiba-tiba muntah darah. Jin Lian menghampirinya dan mengatakan sudah ratusan tahun tidak bertemu dan dirinya semakin nakal. Yingxi bertanya siapa Jin Lian sebenarnya. Jin Lian merasa kecewa dan langsung mencekiknya dan akan memberitahunya siapa Yingxi sebenarnya. Jin Lian memberitahu Yingxi kalau dirinya saudara kandung yang hidup mati bersama dengan mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan, tapi mengapa lebih memilih menjadi orang lain dan menjauh dari kakaknya. Ternyata saat itu Jin Luo, adik Jin Lian bertemu Yingxi saat masih kecil yang tersesat di lembah Dewa Luo dan Yingxi kecil meminta mengantarnya pulang. Namun Jin Luo menyuruh memakan buah peri. Jin Luo memutuskan menjadi Yingxi dan mengucapkan selamat tinggal ke kakaknya dan dirinya sendiri. Sementara di paviliun perjodohan, kakek penjodoh dan dewi-dewi di sana memberi selamat atas kenaikan jabatan Xiang Yun. Kemudian Xiu Ming datang dan membuat Xiang Yun bertanya kenapa datang ke sini. Xiu Ming beranggapan kalau Xiang Yun baru naik pangkat jadi pasti sibuk, jadi ingin membantunya. Xiang Yun merasa kalau menghubungkan benang merah takdir selalu rumit jadi berpikir pasti merepotkannya dan Xiu Ming akan menjadi pelayan biasa untuk hari ini dan akan mendengarkan perintahnya. Xiang Yun menjitak pelindung Li karena dirinya sebenarnya membantu atau mengacau dengan menghubungkan dua orang yang saling benci satu sama lain dan menurut pelindung Li dari zaman kuno, cinta dan benci bisa dikatakan luar biasa, tapi Xiang Yun beranggapan kalau ini tragis dan mengira kalau pelindung Li hanya takut dunia tidak kacau. Menurut pelindung Li, dalam perjalanan cinta pasti ada halangan, makin sulit jalan yang dijalani, maka cinta yang didapatkan makin dalam. Xiang Yun beranggapan kalau pria dan wanita yang tidak puas secara emosional di dunia ini semua berasal dari tangannya dan ingin melemparnya ke dalam sumur fana agar mengalami buku jelek yang ditulisnya. Melihat itu Xiu Ming tersenyum. Xiang Yun memeriksa jodoh setiap orang dan menyuruh menggantinya kalau menurutnya di luar nurul.
seperti yang dilakukan Jia Yun karena satu wanita menjerat 3 pria dan dewi kecil lainnya menghubungkan papan yang menjerat satu pria dengan puluhan wanita. Dan saat melihat Xiu Ming, Xiang Yun merasa puas karena dia menghubungkan seseorang yang sudah berteman sejak kecil namun timbul perselisihan keluarga hingga berpisah bertahun-tahun dan akhirnya berjodoh dan menurut Xiu Ming jika membuat mereka bersatu setelah berpisah bukankah sebuah kebajikan. Xiu Ming berharap ada yang bisa menghubungkan benang merah takdir untuknya dan menyelesaikan penyesalan hatinya. Di tempat lain, pelindung Qiang ingin meminta izin cuti 1 hari ke Cukong karena festival Kixi sudah dekat dan paviliun perjodohan makin sibuk. Saat Cukong bertanya hubungannya apa dengannya, pelindung Qiang menjelaskan Xiang Yun naik pangkat menjadi dewi asisten penjodoh dan ini pertama kalinya dia memimpin pertemuan perjodohan festival Kixi, jadi ingin membantu sekalian makan jamuan naik jabatannya. Mendengar itu Cukong membolehkannya dan pelindung Qiang berterima kasih. Di saat pelindung Qiang membantu Jia Yun, Cukong tiba-tiba datang dengan menyindir kalau menghubungkan benang merah takdir, dikerjakan lebih baik dari pekerjaannya. Melihat Cukong, mereka memberi salam dan pelindung Qiang bertanya kenapa dirinya kemari. Cukong beralasan ingin melihat dirinya membantu pekerjaan orang lain, karena bisa membantunya pertimbangkan ulang pengaturan pekerjaannya. Mendengar itu pelindung Qiang menyuruh Cukong beristirahat, namun Cukong sudah menyetujuinya jadi menyuruh pelindung Qiang membantu paviliun perjodohan sampai akhir, sementara dirinya memilih tempat duduk untuk melihatnya. Kakek penjodoh menyuruh Xiang Yun menyapa Cukong karena sudah datang ke paviliun perjodohan dan pelindung Li juga menyuruh mengantarkan teh padanya. Xiang Yun memberikan teh ke Cukong dan Xiu Ming yang melihatnya beranggapan sejak dirinya datang apa tidak merasa semuanya menjadi sangat kaku, namun Cukong merasa tidak ada bedanya dengan biasanya. 是吗？ Xiu Ming beranggapan pekerjaan yang awalnya bisa diselesaikan dalam 6 jam sekarang mungkin akan tertunda dalam 10 jam dan memberitahu kalau Xiang Yun pertama kali memimpin festival Kixi, jika tertunda bagaimana menjelaskannya. Mendengar itu Cukong dengan yakin kalau masalah sepele seperti menghubungkan benang takdir, jika dirinya melakukan sendiri akan selesai tidak kurang dari 1 jam. Cukong memang dalam sekejap langsung menghubungkan benang merah takdir secara bersamaan dan membuat semua takjub. Namun Xiu Ming menjatuhkan 2 papan itu dengan energinya dan saat Cukong melihatnya, Cukong beralasan kalau orang ini pilar negara dan pasti akan pergi ke medan perang demi melindungi negara. Jika menjodohkannya, takutnya akan bertambah 1 orang yang malang lagi. Menurut Xiang Yun jika hati manusia memiliki orang yang ingin dilindungi, maka dia akan menjadi kuat di antara rakyat yang dia dilindungi. Cukong langsung menjawab ada orang yang dia cintai dan membuat mereka bertatapan. 有他所爱之人。 Xiang Yun menghubungkan lagi papan kedua pasangan itu dan membuat Cukong beranggapan kalau dewi kecil seperti dirinya juga begitu bijaksana. Xiu Ming membelanya kenapa dengan dewi kecil sepertinya, karena menurutnya perjodohan sangat penting karena menyangkut rakyat dan tidak ada perbedaan besar atau kecil. Mendengar itu Cukong membandingkan dengan dirinya daripada memimpin 6 alam. Ini lebih penting, melihat mereka bersiteru kakek penjodoh memberitahu mereka kalau Xiang Yun ada hari ini. Berkat bantuan mereka jadi mengundang mereka untuk jamuan naik pangkat sederhana dan jika tidak keberatan kakek penjodoh ingin mereka ikut. Mendengar itu Xiu Ming dengan cepat mengatakan kalau dirinya tidak keberatan. Kakek penjodoh menawari Cukong makan dan Cukong juga menyetujuinya dan membuat Xiu Ming melihatnya. Xiang Yun beranggapan kalau banyak orang dan takut paviliun perjodohan tidak cukup dan membuat Xiu Ming menawarkan di paviliun Penglai merayakan di sana. Namun Cukong juga menawarkan di teras bintang dan membuat pelindung Li dan kakek penjodoh mengalihkan perhatian karena tahu Xiang Yun bingung. Kakek penjodoh mengeluarkan arak yang disimpannya selama 800 tahun dan merelakannya demi merayakan Xiang Yun naik pangkat. Xiu Ming mengeluarkan arak nektar yang berusia 2000 tahun dan menyuruh mencicipi semuanya. Mendengar itu kakek penjodoh tertarik dan Xiang Yun memberikan botolnya. Kakek penjodoh langsung menciumnya dan menurutnya araknya bagus dan bau harum. Saat kakek penjodoh mau menawarkan ke Cukong, Cukong memejamkan mata dan membuat arak juga muncul di meja makan. Dan saat kakek penjodoh menciumnya, dia langsung terkejut karena itu arak pemanggil mimpi yang berusia 4000 tahun lebih yang legendaris. Xiang Yun terkejut karena arak itu lebih tua darinya dan pelindung Qiang memberitahu kalau di alam langit arak itu hanya ada 10 botol.
Si Uming yang melihatnya mengatakan ke Cukong kalau sekarang dirinya hanya punya kurang dari 3 botol karena sudah mengeluarkan 7 botol dan membuat mereka melihatnya. 要你管！ Mereka kemudian bersulang dan saat Cukong memberikan ke Xiang Yun, si Uming juga memberikannya. Xiang Yun yang bingung hanya melihat kakek penjodoh. 小祥子，这我管不了了，你自求多福吧。 Xiang Yun menerima kedua gelas itu dan meminumnya bersamaan. Pelindung Qiang beranggapan kalau Dewi Xiang Yun begitu kuat minum dan ingin bersulang untuknya. Mendengar itu si Uming dan Cukong melihatnya. Si Uming beranggapan setelah melewati cobaan di dunia fana, Cukong jadi sedikit memiliki rasa kemanusiaan, karena selama puluhan ribu tahun, dirinya belum pernah melihatnya menghadiri perjamuan apapun dan ingin bersulang untuknya. Cukong beralasan sedang senggang dan ingin bersenang-senang dengan dewa. Pelindung Li mengingatkan Xiang Yun kalau sebelumnya membuat kue begonia dan menyuruh menghidangkannya. Xiang Yun langsung ingat dan mengambilkannya, dan saat Xiang Yun menghidangkannya, semua langsung mengambilnya dan hanya tersisa satu dan membuat Lu Changkong melihat semuanya yang memakannya. Di saat Lu Changkong mau mengambilnya, si Uming mengambil yang terakhir karena tahu Lu Changkong tidak suka makan makanan manis, jadi mau mencicipinya untuknya. Xiang Yun yang melihatnya memberitahu Cukong kalau dirinya suka akan membuatkan untuknya lain kali. Mereka minum sampai semalaman di paviliun perjodohan dan si Uming mengaku sejak kembali ke alam langit baru menyadari bahwa dirinya begitu dekat dengan bintang. Manusia-manusia biasa itu tidak penting dan berumur pendek, tapi sepertinya lebih mengerti apa yang paling berharga dibanding dewa. Menurut Xiang Yun jadi manusia ada tangis dan tawa, ada suka dan duka, memang lebih menarik daripada menjadi dewa. Cukong hanya berkomentar kalau manusia biasa seumur hidupnya terlalu singkat, jadi apa yang perlu dirindukan. Tiba-tiba Xiang Yun melihat meteor dan pernah mendengar jika jiwa mati, akan berubah menjadi bintang, tidak tahu yang mana adalah dia. Cukong memberitahu lagi kalau menjadi manusia biasa umurnya terlalu pendek, lebih baik menjadi dewa, setidaknya bisa bersama dengan orang yang dicintai selama ribuan tahun, dan saat Cukong melihat Xiang Yun tertidur dan mengeluarkan air mata, Cukong menghilangkannya. Cukong mengeluarkan batu giok pemberian Xiang Yun di dunia fana dan memberitahu kalau Lu Changkong pernah ada, selama ada yang ingat, tidak akan menghilang dan Cukong langsung teringat kata-kata Xiang Yun di dunia fana dan membuat Cukong menangis. Di Gunung Moluo Jin Lian yang sudah menemukan adiknya Jin Luo membawanya ke sana dan bertanya apakah sudah tidak bersedia demi kakaknya. Jin Luo mengaku rela berkorban demi klan Dewa Moluo tapi dirinya tidak ingin membunuh orang lagi. Jin Lian menyuruh untuk menanyakan ke 6 alam, siapa yang akan melepaskan kita, karena menganggap klan kita sebagai klan iblis dan memusnahkan kita semua, apa mereka punya kemurahan hati. Jin Lian mengaku butuh bantuannya untuk mengambil batu dua itu, karena jika tidak mau Jin Lian mengancam akan turun tangan sendiri. Sementara itu di dunia fana, Zihui sedang berada di pemakaman Yingxi dan membuatnya teringat terakhir bertemu sebelum dirinya meninggal. Kemudian ada seorang dengan payung dan membuat Zihui menghampirinya dan ternyata itu adalah Jin Luo, dan saat Jin Luo bertanya ada apa, Zihui mengaku salah mengenali orang. Jin Luo bertanya makam siapa di sana dan Zihui memberitahu kalau makam istrinya Yingxi. Jin Luo mengatakan kesenangan Yingxi makan kaki kepala babi dan juga menceritakan saat mereka pertama bertemu di penginapan ini dan penginapan itu, dia juga tidak ingin tinggal di perbatasan. Zihui yang mendengarnya bingung kenapa Jin Luo bisa tahu semuanya karena ini masalahnya dengan Yingxi dan bertanya siapa dirinya sebenarnya. Jin Luo memberitahu kalau dirinya adalah Yingxi, namun Zihui tidak percaya. Zihui mengira kalau Jin Luo sakit namun Jin Luo memberitahu kedatangannya kali ini untuk mengambil sesuatu darinya dengan memanjangkan kukunya dan melukai Zihui dari belakang. Jin Luo memberitahu kalau Yingxi yang selama ini dia lindungi sudah lama dibunuhnya. Dan tujuannya awalnya mendekatinya adalah ingin merebut hati batunya. Setelah memberikannya ke kakaknya, Jin Lian menganggap ini hal terbaik yang dilakukan untuknya dan saat melihat reaksi Jin Luo,
Jin Lian beranggapan kalau orangnya sudah kembali tapi masih memikirkan batunya. Jin Lian beranggapan jika Dewa Air Laut Timur tahu kalau Yingxi yang dibesarkan palsu, apa yang akan dilakukannya, dan Jin Luo merasa sejak mencuri identitas Yingxi, sudah tahu akan ada hari itu. Jin Lian mengingatkan kalau dirinya adalah kakaknya dan hanya dirinya yang tidak akan mengkhianatinya karena nyawa mereka saling terjalin, hidup dan mati bersama. Jin Lian mengaku klan Dewa Moluo sudah dihina ribuan tahun dan balas dendam adalah misinya selamanya. Jin Lian berdoa agar Kaisar Chang Hai kembali dengan kekuatan hati batu dua itu. Keadaan itu membuat Dewi Pengubah Takdir melihat fenomena aneh di langit dan menyuruh 12 rasi bintang melakukan perhitungan. Cukong yang melihatnya tahu kalau orakel baru akan datang lagi. Jin Lian menunggu kebangkitan Kaisar Chang Hai dan tiba-tiba Jin Luo dan Jin Lian muntah darah. Dan saat Jin Lian melihat batu Nuwa hilang, Jin Lian beranggapan kalau batu itu bukan batu Nuwa, tapi milik Jin Luo dan langsung melihat Jin Luo. Jin Lian ingin tahu kenapa. Jin Luo memberitahu karena dia mencintaiku. Jin Luo benci identitasnya dan hal yang paling dibenci adalah kakaknya. Jin Luo mengaku kalau Zihui yang memberikannya padanya dari kecil sampai besar, jadi selama dia masih hidup, walaupun harus memberikan sebuah hati, itu bukanlah apa-apa. Jin Lian menyuruh mengatakan sebenarnya batu itu ada di mana, namun Jin Luo beranggapan kakaknya tidak akan menemukannya dan juga tidak punya kesempatan karena sebentar lagi akan mati. Kemudian Jin Luo mengajak Jin Lian ikut dengannya ke neraka karena tempat itu yang harusnya ditinggali. Zihui tersadar dan bertanya dirinya ada di mana. Dia mencoba mengingatnya namun dia sendiri tidak bisa mengingatnya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di alam langit, pelindung Qiang melapor ke Cukong karena klan Moluo membuat masalah. Terjadi kekacauan di Departemen Perubahan Takdir saat menyimpulkan orakel, dan untungnya Hao Xuan datang membantunya dengan menekan kekuatan klan Moluo dengan kekuatan dewa. Kemudian pelindung Qiang memberitahu kalau dewa mengundang Cukong ke istana Changning. Hao Xuan menunjukkan orakel baru yang bertuliskan 6 alam runtuh dan kebangkitan Chang Hai. Hao Xuan mengingatkan kalau 30.000 tahun yang lalu Cukong menggunakan kekuatan dewa perang klan Qilin untuk memusnahkan Raja Iblis dan membebaskan 6 alam dari bencana. Sekarang jika seperti berita orakel, akan membahayakan 6 alam yang tak terbayangkan. Cukong tahu kalau dirinya sebagai dewa perang alam langit memikul tanggung jawab untuk melindungi 6 alam, dan menurut orakel sebelumnya, Chang Hai akan bangkit kembali dalam ribuan tahun dan waktunya tidak banyak lagi. Hao Xuan memberitahu kalau jiwanya masih rusak jadi daya tempurnya tidak maksimal. Mendengar itu Cukong akan segera turun ke dunia fana untuk memulihkan jiwa. Hao Xuan seperti kesakitan dan pelindung Sun tahu kalau Hao Xuan tadi pergi ke Departemen Pengubah Takdir untuk menekan klan Moluo menggunakan kekuatannya hingga menjadi seperti ini dan ingin memanggil tabib. Namun Hao Xuan melarangnya karena Cukong akan melewati cobaan dan alam langit kosong. Jadi kalau berita tentang dirinya terluka tersebar ke klan Moluo, pasti mereka akan melakukan tindakan. Jadi harus terus mementingkan kepentingan bersama. Di Gunung Moluo, Jin Lian yang sedang terluka tahu kalau jiwanya akan segera mati dan ingin berjudi untuk masuk ke dunia fana berkeliaran melewati cobaan. Jin Lian menyuruh Si Feng untuk menjaga klan Moluo selama dirinya tidak ada dan saat dirinya kembali akan merencanakan hal besar kembali. Kembali ke paviliun perjodohan, kakek penjodoh memberitahu Xiang Yun kalau bukunya dengan Cukong di dunia fana sudah hampir selesai ditulis. Xiang Yun terkejut kenapa cepat sekali karena masih ada setumpuk benang merah yang belum dihubungkan. Namun kakek penjodoh menyuruhnya bersiap-siap karena jodohnya dengan Dewa Cukong masih panjang dan bertahan sangat lama. Kakek penjodoh duduk dan memberitahunya kalau sebelum mengubah wujudnya, dirinya adalah awan yang mengambang di alam langit. Saat itu tempat yang disukai adalah istana Xiao Yun yang dimana itu istana Dewa Cukong. Setiap tahun dewa berperang dan berlumuran darah. Namun tidak ada makhluk yang mendekat kecuali dirinya yang berani dan secara tulus menjaga selama ribuan tahun dan membuat kakek penjodoh merasa tersentuh dan mengubah Xiang Yun untuk menjodohkannya. Kakek penjodoh juga ingin membantu mewujudkan jodoh mereka yang sudah lama ditakdirkan.
Namun menurut Xiang Yun kenapa tempat asalnya saat dirinya bercerita selalu berbeda, Xiang Yun menceritakan semuanya dan menyuruh kakek penjodoh tentang masalah mengubah wujudnya ini untuk mengarang lebih serius, dan kakek penjodoh menyuruhnya untuk percaya padanya. 这回是真的，真真儿的。 Pelindung Li memberitahu Cukong kalau di pengaturan selanjutnya dirinya mempunyai penyakit jantung linglong dan membuat Cukong melihatnya. Pelindung Li memberitahu umurnya tidak kurang dari 20 tahun, namun ada cara mengobatinya yaitu dengan cara Xiang Yun memiliki jantung linglong lain lalu membuatnya jatuh cinta pada Cukong dengan berinisiatif memberikan jantungnya, maka cobaan cinta selesai. Pelindung Li bertanya apa 20 tahun cukup, Cukong mengaku kalau situasinya mendesak jadi Cukong merasa itu cukup, namun Cukong bertanya apa ada cara untuk jatuh cinta kepada dirinya, karena tidak ingin mengujinya, pelindung Li bilang itu mudah dengan menyuruh orang yang memiliki jantung linglong untuk berciuman. Jantung akan mengeluarkan cahaya. Mendengar itu Cukong terkejut dan menutupinya dengan buku. Pelindung Li bertanya apa dewa tidak puas dan ingin memberitahu cara lain. Kesal dengan ucapannya membuat Cukong mau alur yang sudah jadi dan mengancam jangan mengecewakan dirinya lagi. 哎，就这样吧，本座失望了啊！唇齿相。 Cukong langsung menyegel agar tidak ada yang melihatnya dan membuat pelindung Li berpikir kalau dewa merasa sangat puas. 仙君不让天界看他。 Si Uming datang ke tempat pelindung Li karena merasa dunia fana sangat menarik dan ingin mencari beberapa buku yang berhubungan dengan melewati cobaan. Xiang Yun terlihat mencari sesuatu, dan saat Cukong berpapasan dengannya, Cukong bertanya mau kemana dan Xiang Yun merasa kehilangan sesuatu. Cukong mengaku kebetulan lewat dan memungut botol obat penawar air sungai pelupaan. Melihat itu Xiang Yun panik dan beralasan kalau itu bukan miliknya karena dirinya mematuhi aturan saat turun ke dunia fana. Cukong langsung menyimpan madu sungai pelupaan dan pergi. 他这个人等来， 还不赶紧！ 来了。 Setelah membaca buku melewati cobaan, Si Uming akhirnya tahu penyebab jiwa Xiang Yun rusak. 入元神的一方，将元神击灭。元神为何竟会受损了？就是相于元神受损的原因。 Cukong dan Xiang Yun sudah berada di sumur fana dan saat Dewi Pengubah Takdir ingin memulainya, Cukong menyuruh tidak perlu repot-repot dengan mengeluarkan air sungai pelupaan dan membuat Xiang Yun melihat kakek penjodoh. Xiang Yun mengambilnya namun dirinya ragu-ragu dan Dewi Pengubah Takdir menyuruh untuk meminumnya dan membuat Xiang Yun terpaksa meminumnya. 本座便带祥云仙子下。 Cukong berpamitan untuk membawa pergi Dewi Xiang Yun ke dunia fana. Melihat itu Xiang Yun terkejut karena merasa Cukong belum meminum air sungai pelupaan dan bertanya ke mereka. Menurut Dewi Pengubah Takdir saat Cukong melihat Xiang Yun ada senyuman pada tatapannya dan ada juga kasih sayang pada tatapan matanya. Cobaan cinta ketiga mereka dimulai di mana Xiang Yun terlahir di keluarga sekte Yujian yang bernama Yang Xiao Xiang. Namun keluarganya dibantai pembunuh bertopeng dan Xiao Xiang hanya bersembunyi di dalam lemari dan hanya bisa melihatnya dan tidak berdaya. Satu-satunya yang membuatnya ingat adalah tanda pembunuh di tangannya. Setelah pembunuh itu pergi ketua sekte Xingling yaitu Cukong menemukannya, Xiao Xiang takut karena berpikir mereka akan membunuhnya. Cukong bersama dengan ketua balai anjing yaitu Qianmu dan ketua pavilion farmasi yaitu Qianren. Cukong menyuruh mereka membawa pergi. 就是他。 Di saat mereka bertanya siapa yang berani membunuh ketua sekte, tiba-tiba ketua muda balai Baihe yang bernama Pei Xiuming datang mencari Xiao Xiang, namun murid sekte tidak mengetahui keberadaannya dan mengira dibawa pergi oleh orang yang menculik ketua sekte. Pei Xiuming bertanya kalau Paman Yang dan Bibi membawa Xiao Xiang pergi berobat ke selatan, selain murid sekte apa ada yang tahu dan menurut muridnya, masalah ketua sekte tidak dirahasiakan dengan sengaja. Dia heran karena sekte Yujian selalu rendah hati dalam bertindak, tidak seharusnya punya musuh seperti ini. Mendengar itu Pei Xiuming mengira tujuan mereka bukan sekte Yujian, melainkan Xiao Xiang. Pei Xiuming mengaku ingin membantu sekte Yujian untuk mencari Xiao Xiang meskipun harus mencari di seluruh dunia persilatan. Mendengar itu murid sekte berterima kasih. Salah satu murid sekte bertanya siapa sebenarnya Tuan Muda Pei ini, karena ketua balai Chen begitu menghormatinya, temannya memberitahu kalau dia adalah teman lama ketua sekte, putra tunggal pendekar Pei dari sekte Baihe. Pei Xiuming dan dia juga merupakan teman masa kecil Nona Xiao Xiang, jika bukan karena Nona Xiao Xiang memiliki penyakit jantung, mungkin mereka sudah menikah sejak lama.
Murid Cukong yang bernama Fang memberitahu kalau beberapa tahun ini menggunakan kekuatan jantung linglong, jadi menyuruhnya beberapa hari ini untuk duduk di kursi roda beberapa hari lagi. Tapi jika gadis itu mempunyai jantung linglong yang dicari selama ini menurutnya bagus. Kemudian Qianren memanggil Cukong. 教主， Qianren memberitahu kalau gadis ini memiliki jantung linglong. Mendengar itu Fang senang karena gurunya tidak perlu mati kalau gadis ini mendonorkan jantungnya. Karena Cukong tidak meminum air sungai pelupaan, tentu saja Cukong ingat semuanya dan mengaku sudah lama mencari Xiang Yun dan tidak menyangka dirinya bisa bertemu dengan cara seperti ini. Cukong bertanya apa dia pernah sadar, Qianren memberitahu kalau pernah sadar sesaat, tapi dia melupakan hal-hal tentang sebelumnya dan bahkan tidak ingat namanya sendiri. Xiao Xiang mengigau memegang tangan Cukong dan minta tolong dan Cukong mengelap keringat di wajahnya. Qianren memberitahu jika gadis ini benar-benar bisa mencintai ketua sekte dengan tulus, maka bisa mempersembahkan jantungnya dan membantu melanjutkan hidup ketua sekte, tapi hanya punya waktu 1 tahun. 1年， Cukong menyuruh membiarkan Xiao Xiang tinggal di sekte Sengling dan menyuruh memberitahu semuanya kalau dia murid terakhirnya. 告诉他们，今后他就是我的关门。 Qianmu bertanya ke Cukong kalau selama ini tidak peduli dengan masalah dunia persilatan, namun sekarang kenapa begitu perhatian? Cukong mengalihkan dengan bertanya apa telah menemukan identitas pembunuh dan Qianmu masih belum menemukannya dari sekte mana, karena pakaian dan pedang yang mereka bawa terlalu sederhana tapi menurut Cukong masalah ini tidak sesederhana itu. 这事没这么简单呢。 Pelayannya memberitahu Pei Xiuming kalau ada sekelompok sekte Sengling yang membawa lukisan Nona Xiao Xiang ini dengan mencari orang di mana-mana. Dia memberitahu kalau sekte Sengling berada di Gunung Sengling yang berada tidak jauh dari sini. Namun gunung itu banyak jebakan dan sekte ini sangat misterius karena jarang terlibat dalam dunia persilatan. Pei Xiuming bertanya siapa ketua sekte Sengling dan pelayannya hanya tahu kalau sejak kecil berlatih ilmu sesat namun kekuatan dalam bawaannya luar biasa tapi tubuhnya lemah. Mengenai nama aslinya tidak ada yang tahu. Xiuming langsung teringat kata-kata pelindung Li yang menyuruh membaca buku takdirnya. 玲珑心， Pei Xiuming berpikir kalau awalnya bisa melindungi Xiang Yun menjauh darinya dan hidup dengan aman, dan tidak menyangka kalau menculiknya dengan segala cara sebagai obat memperpanjang hidupnya. 出空啊！ Sementara itu di alam langit, pelindung Li baru menyadari kalau Xiuming melewati cobaan lagi, dan saat kakek penjodoh membacanya, dia tertawa dan menurut pelindung Li, alur ini dan pengaturan ini bukankah adalah alur teman masa kecil yang saling tidak suka yang ditulisnya. Pelindung Li beranggapan kalau orang terhormat seperti Pangeran Xiuming menggunakan alur buku takdirnya untuk melewati cobaan, paling hanya bisa dianggap referensi. 你这个算盘你打得噼里啪啦的， 零食轻松进袋。 Kembali ke dunia fana tepatnya di Gunung Sengling, Xiao Xiang yang hilang ingatan dan dijadikan murid terakhir terlihat naik ke pohon begonia untuk memetik bunga. Tiba-tiba dia terpeleset dan membuatnya terjatuh, namun Cukong dengan sigap menolongnya dengan menggendongnya. Cukong melepasnya dan beralasan baru 30 menit tidak ketemu sudah naik turun. Xiao Xiang beralasan kalau gurunya jelas-jelas ingin makan kue begonia buatannya makanya pergi memetik bunganya dan beranggapan yang dilakukan demi gurunya. Kemudian Cukong menyindirnya karena mencuri di dapur dan juga kejelekannya apa juga demi gurunya. Mendengar itu Xiao Xiang kesal dan meninggalkannya. Xiang Yun membuka buku bagaimana cara membuat kue bunga begonia, namun menurutnya kalau tidak ada bunganya bagaimana memasaknya. Tiba-tiba ada suara dan saat membuka pintunya, ada sesuatu di depan pintu dan saat membukanya ternyata isinya bunga begonia dan membuatnya senang. Xiao Xiang memasak di dapur, namun di saat Qianren berada di perpustakaan, tiba-tiba terjadi ledakan dan membuatnya tertimpa buku-buku di sana. Qianren langsung melihatnya dan menurut Qianmu atapnya masih ada jadi tidak perlu diperbaiki lagi. Semua murid terlihat resah karena dalam sebulan sudah terjadi ledakan besar 8 kali dan menganggap juniornya ini masih muda namun ahli bubuk mesiu, dan menurut Qian Mou, ketua sekte mengangkatnya menjadi murid pasti ada yang istimewa darinya. 太特别了。 Xiao Xiang memberitahu kalau sudah membuat kue begonia, namun menyuruh mencicipi masakannya dulu, namun saat Cukong melihat semua masakannya gosong, dia memberitahu Xiao Xiang kalau soal memasak tidak perlu memaksakan diri. Xiao Xiang mengira telah mengecewakan gurunya dan ingin berusaha dan Cukong menyuruhnya tidak perlu lagi dan hanya punya satu permintaan yaitu wajib baginya untuk membuat kue bunga begonia dan mengingatkan tadi sebelum makan sudah buat kue begonia dan menyuruh mengeluarkannya.
Di saat Xiao Xiang mengeluarkannya, Xiao Xiang mengaku sudah mengikuti resep dengan ketat, namun karena tangannya gemetar jadi terlalu banyak menaruh air, jadi menambahkan tepung, karena banyak tepung kemudian menambahkan air lagi, kemudian Cukong menyuruhnya diam karena rambut putihnya keluar satu persatu dari dalam. Xiao Xiang menganggap dirinya tidak berguna dan mengaku sudah sebulan di Sekte Sengling namun tidak bisa apa-apa. Padahal Xiao Xiang mengaku kalau Sekte Sengling seperti rumahnya dan suka kehidupan di sini dan mengaku suka gurunya. Mendengar itu Cukong menyuruh mengatakannya sekali lagi. Xiao Xiang memberitahu kalau suka gurunya yang toleran yang sabar dalam mengajar dan semua yang ada di sini. Mendengar itu Cukong menyuruh membuat kue begonia dengan baik. Saat Fang mau membereskan masakan Xiao Xiang, Cukong melarangnya dan Fang beranggapan kalau Cukong ingin melanjutkan makan dan menyarankan untuk menyayangi nyawanya. Cukong menyuruh membereskan masakannya, namun Cukong hanya mengambil kue begonia buatan Xiao Xiang dan Cukong penasaran ingin mencicipinya. Dan saat Cukong merasakannya, rapat Sekte Sengling dibuka dan Cukong menyuruh membicarakan hal penting dan Qianmu langsung memberikan buku catatan ke Cukong. Saat melihatnya Cukong beranggapan belakangan ini prestasi Balai Anjing meningkat pesat dan menyuruh Qianmu untuk menjelaskannya. Qianmu memberitahu kalau ini semua berkat pejabat Liang karena semakin rajin memeras uang rakyat setelah naik jabatan, bahkan dana bencana untuk Yuzu digelapkan olehnya dan sudah membuktikan bukti korupsinya dari penduduk gunung. Qianmu mengaku saat mengingatkan padanya dia malah memberi uang tutup mulut dan sudah menukar uang itu menjadi barang dan makanan dan dikirim ke korban bencana. Mendengar itu Cukong menyuruh menyampaikan ke pejabat Liang, kalau korban bencana Yuzu berterima kasih atas kebaikannya. Qianmu memberi satu hal lagi kalau menemukan anak yang kehilangan keluarga saat perjalanan ke Yuzu dan sudah membawanya kemari. Cukong menyuruh untuk mengangkatnya menjadi murid dan mengajarinya bela diri. Xiao Xiang yang mendengar itu bertanya ke Qianren apakah dirinya dulu juga dipungut dan Cukong langsung membubarkan rapat. Qianren memberitahu Cukong kalau ketua Balai Chen dari Sekte Yujian memberi perintah berupa imbalan dunia persilatan untuk mencari keberadaan Xiao Xiang dan membuat Cukong terkejut. Cukong bertanya apa ada yang mencurigakan dan menurut Qianren ketua Sekte Yang, orangnya ramah dan tidak punya musuh namun jika disebutkan yang tidak pernah akur dengannya ada 5 manusia aneh dari Qinghe yaitu ketua kedua Sekte Huisan, Wu Kun, dan ketua Sekte Jinwu, Su Werui. Mendengar itu Cukong menyuruh menyelidikinya apakah di antara mereka diam-diam memelihara prajurit mati. Tiba-tiba ada suara ledakan dan membuat mereka terkejut. Qianmu mengira kalau junior meneliti bubuk mesiu lagi. Mendengar itu Cukong memberitahu kalau Xiao Xiang belajar masakan yang enak untuknya dan membuat Qianren dan Qianmu menganggap Xiao Xiang sangat perhatian pada gurunya. Xiao Xiang datang dengan membawa kue bunga begonia dan menyuruh mencicipinya, dan saat Qianmu melihat bentuknya, Qianmu beralasan kalau lebih baik gurunya yang mencicipinya lebih dulu. Xiao Xiang langsung menyuruh gurunya mencicipinya. Cukong terlihat ragu-ragu dan kapok karena makanan yang dibuat sebelumnya, namun dengan terpaksa mengambilnya dan memakannya. Reaksi Cukong berubah dan mengira Xiao Xiang ada kemajuan dan Xiao Xiang ingin hadiah darinya. Kemudian Xiao Xiang melihat ada bekas makanan di mulutnya dan menyuruh membersihkannya dan memberitahu gurunya dengan menyodorkan mulutnya. Cukong mengira kalau Xiao Xiang minta dicium dan langsung melihat Qianmu dan Qianren. Di saat mereka memalingkan muka, Cukong langsung mencium Xiao Xiang. Xiao Xiang langsung berlari keluar, dan Qianren bertanya kenapa tidak ada reaksi pada jantung Xiao Xiang dan Cukong mengingat kata-kata pelindung Li dan beranggapan kalau waktunya belum tiba. Xiao Xiang berada di danau duduk sendirian dan terbayang-bayang saat gurunya menciumnya dan membuatnya senyum-senyum sendiri. Qianren yang melihat Cukong galau memberikan pendapatnya kalau seharusnya memahami kesukaan junior, lalu diam-diam memancingnya dan perlahan-lahan mendekatinya dan terakhir satu langkah, skakmat. Cukong bertanya punya ide bagus apa dan Qianren akan mengajarinya dan strategi pertama adalah merak mengembangkan bulu ekornya. Cukong latihan pedang di luar dan kebetulan Xiao Xiang melihatnya. Melihat Xiao Xiang, Cukong memanggilnya dan saat Xiao Xiang ingin bicara,
Cukong menahannya dan membuat Xiao Xiang berpikir kalau gurunya ingin menyatakan cinta. Namun ternyata Cukong ingin memperlihatkan jurus aura ribuan tebasan kepadanya dengan melempar bunga dan menebasnya di udara. Cukong meminta pendapat Xiao Xiang dan dirinya mengerti dan langsung menyapu bunga yang berserakan dan membuat Cukong bingung. 让一让。 Qianren beranggapan kalau junior sudah terpikat oleh pesonanya dan mengajari strategi yang kedua dengan memberi kesukaannya dan bertanya apa tahu yang disukai junior. Cukong menaruh anak babi di depan pavilionnya dan saat Xiao Xiang melihatnya, dia terlihat senang. Qianren bertanya kenapa tidak memberikan anak kucing atau anak anjing, malah memberikan anak babi. Qianmu juga bertanya apa gadis kecil menyukainya dan saat melihat Xiao Xiang menggendongnya, mereka yakin kalau junior memang menyukai anak babi. Cukong memberitahu kalau mengerti dia karena bagi dia, babi mewakili orang spesial. Xiao Xiang memberikan nama Chou Chou ke anak babi itu namun Cukong terlihat tidak suka. Qianren akan memintanya untuk mengganti namanya, namun Cukong tidak mempermasalahkannya. Kemudian Qianren dan Qianmu sudah menyiapkan sesuatunya untuk Cukong termasuk sudah membelikan baju untuk Chou Chou. Kemudian Xiao Xiang membawa makanan yang dibuatnya dan Cukong bertanya apa itu. Xiao Xiang memberitahu kalau ini adalah sapo daging kecap buatannya. Melihat itu Cukong terkejut karena mungkin yang dimasaknya adalah Chou Chou pemberiannya. Xiao Xiang tanpa merasa bersalah mengatakan kalau dagingnya segar dan menyuruh mencicipinya. Xiao Xiang mengambil baju Chou Chou dan bertanya apa ini dan Qianmu bilang bukan apa-apa. Cukong yang sudah marah langsung pergi. Xiao Xiang bertanya apa gurunya tidak suka makan dan mereka beranggapan kalau hari ini tidak nafsu makan. Di saat Xiao Xiang ingin memakannya, Cukong melarangnya. Xiao Xiang mengeluh ke Qianren dan Qianmu dan beranggapan kalau gurunya sedang marah padanya karena saat di kediaman luar, guru menggunakan bunga begonia yang dipetiknya untuk berlatih pedang dan membuatnya menyapu sampai sore. Dan hari ini sapo daging yang dibuat tidak dicicipinya padahal mencabut bulunya bisa setengah hari. Merasa kasihan melihat Xiao Xiang, akhirnya Qianmu memberitahu semuanya. Xiao Xiang langsung mengambil Chou Chou dan menggendongnya memperlihatkan ke Cukong. Melihat Chou Chou masih hidup, Cukong langsung menggendongnya dan Xiao Xiang menebak kalau gurunya yang memang memberikannya dan memberitahu kalau menaruhnya di kebun sayur. Kemudian Xiao Xiang menyuruhnya makan karena belum makan siang. Qianren memberitahu kalau sapo daging yang dimasak Xiao Xiang adalah daging perut yang dititipkan Paman Liu saat turun gunung kemarin. Mendengar itu Cukong kesal karena tidak bilang lebih awal. Qianren menyuruh harus berpikir dari sudut pandang Xiao Xiang untuk mendapatkan hatinya. Mendengar itu Cukong beranggapan itu masuk akal. Cukong merasa biasanya Xiao Xiang memasak untuknya. Jadi sekarang dirinya akan mencoba memasak untuk Xiao Xiang dan menurut Qianren itu ide bagus dan Xiao Xiang pasti akan menyukainya. Cukong ingin memulai memasak dengan membuka pedangnya, namun menurut Qianmu penggunaan pedang dan pisau dapur tidak sama. Qianren ingin membantunya namun Cukong dengan cepat memotong bawang dan beranggapan ini tidak sulit. Namun saat mereka keluar, tiba-tiba ada ledakan dan membuat mereka terkejut dan mengira kalau kecakapan junior dalam bubuk mesiu diwariskan oleh guru. Cukong sudah selesai memasak dan Qianmu memberitahu kalau semua makanan di sini dimasak oleh guru khusus untuknya dan Cukong menyuruh untuk mencicipinya. Xiao Xiang melihat ayamnya berwarna merah dan mengira kalau belum matang, namun Cukong bilang tidak mungkin dengan mencoba memakannya sendiri dan reaksi Cukong langsung berubah. Saat Xiao Xiang ingin mengambilnya, Cukong menyuruh melupakan dan Qianmu mengalihkan dengan menyuruh makan makanan utama dulu yaitu bakpao linglong, namun saat membukanya. Qianren beralasan sebelum makan harus minum sup dulu dan mengambilkan sup jamur untuknya. Cukong cemas takut supnya juga tidak enak, namun setelah mencobanya Qianren bilang kalau supnya enak dan mereka minum sup jamur. Malam harinya mereka langsung sakit berjamaah karena jamurnya juga belum matang dan Qianren memberikan pil 1 butir untuk meminumnya. Cukong beranggapan kalau jamur yang tidak matang sangat beracun dan Xiao Xiang berterima kasih ke Cukong atas jamuannya dan mengaku ini hari bahagianya sejak datang ke Sekte Xingling.
Xiao Xiang mengaku suka masakannya, mendengar itu Cukong besok ingin masak lagi namun mereka melarangnya. 教主， 这群傻子。 Saat di gunung, ada bunga yang menyapa Qianmu dan tahu kalau dirinya siluman batu. Mendengar itu Qianmu menyuruhnya diam karena di sini tidak ada yang tahu dirinya adalah siluman. Bunga itu memberitahu kalau hanya dirinya yang bisa mendengarnya berbicara dan Qianmu berpikir kalau ini takdir. Qianmu langsung memberitahu kalau saat di gunung menemukan Dewi Bunga dan sekarang ikut marganya dan namanya Qianluo. Dia memberitahu kalau bunga ini wanita jadi kalau ada yang ingin ditanyakan tentang Xiao Xiang bisa tanyakan saran padanya. Qianmu berpikir kalau penasihat ketua sekte cukup dirinya. Mendengar itu Cukong beranggapan kalau beberapa saran yang diberikan sebelumnya benar-benar membuatnya mendapatkan banyak hal dan merasa ada lubang di depannya yang sedang menunggunya untuk melompat dan membuat mereka melihat ke bawah dan memberitahu kalau tidak ada lubang. 没有啊，没有啊。 Qianren memberitahu semua sudah diatur dengan memberinya buku kalau dirinya dan Xiao Xiang akan turun gunung untuk berbelanja dan akan menyuruh Mo untuk menyergap kalian yaitu dengan berpura-pura ada bandit yang menyerangnya dan Cukong menghajar bandit itu dan membuat Xiao Xiang terkesan. 啊，师傅好厉害！ 太感人了。 Cukong merasa pernah melihat alur cerita ini namun Qianren mengaku kalau literatur itu baru ditulisnya dan Cukong akan mempercayainya sekali lagi. Cukong membaca lagi kalau hal pertama yang dilakukan adalah ditikam dan langsung melihat Qianren. Dia memberitahu kalau hanya sandiwara karena sudah menyiapkan kantung darah untuknya dan hanya perlu menutup luka dan berteriak dengan keras. Melihat Cukong kaku memperagakannya, Qianren mencontohkan ke Cukong biar Xiao Xiang yang melihatnya percaya dan makin terharu. 师傅，小翔，人家不能被。 Cukong menutupi mukanya dengan buku karena dirinya seorang dewa perang enam alam yang hebat kali ini harus memerankan drama tragis dan berlebihan ini dan menyalahkan pelindung Li yang mulai asal menambah cerita lagi. Mereka menganggap ingin melakukan pertunjukan dua orang, mendengar itu Cukong mengira kalau mereka meragukan aktingnya dan menyuruh sesuai literatur yang sudah jadi. 不，怎敢？ 就按这个画本来。 Pengawal Pei Xiuming melapor besok puluhan murid sekte Sengling akan berjaga di jalan itu karena ketua sekte akan turun gunung mengajak murid kesayangannya berbelanja. Pei Xiuming bertanya apa semua sudah diatur dan pengawalnya memberitahu kalau puluhan pasukan elit sekte Baihe sudah siap menyelamatkan Nona Xiao Xiang. Menurut Pei Xiuming mereka sudah tinggal di sini berbulan-bulan tapi tidak menemukan apa-apa dan sekarang adalah kesempatan yang bagus. Sementara itu Cukong tengah menghafal dialog semalaman. Keesokan harinya Cukong mengajak Xiao Xiang berbelanja, sementara Qianren dan Qianmu sudah berada di sana untuk memantau, apalagi muridnya juga sudah memberi kode ke Cukong. Xiao Xiang memilih topeng untuk Cukong dan saat melihatnya Cukong kesal karena lagi-lagi babi. Namun mereka tidak tahu kalau Pei Xiuming juga merencanakan sesuatu dan menyuruh pengawalnya kalau tugas utama menyelamatkan Xiao Xiang. Namun jika ada kesempatan untuk membunuh Cukong. 如有机会饶了他。 Cukong memberi kode ke muridnya beraksi dan muridnya memberi aba-aba untuk mulai berakting dan Cukong langsung mencoba melindungi Xiao Xiang.